There have been many tales of the great warrior Mulan, that a daughter would risk shame, unaware of the blade, speaking through her every motion. I could not. Gently. Kisah ini mengambil latar sebuah desa kecil pada masa dinasti Tang dan cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Mulan yang sejak kecil ia dikenal cerdas, aktif dan sedikit usil. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain, yaitu kemampuannya yang jauh melampaui anak-anak perempuan pada umumnya. Ayah Mulan yang dahulu merupakan seorang prajurit hebat merasa bangga pada bakat yang dimiliki putrinya. Akan tetapi pada masa itu perempuan sering dianggap tidak sepenting laki-laki. Akibatnya keluarga mereka kerap menjadi bahan pembicaraan dan perhatian sebagian warga desa. Suatu malam, sang ayah berbicara kepada Mulan mengenai masa depannya. Ia menjelaskan bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki Mulan dianggap lebih cocok dimiliki seorang satria pria. Dan karena itulah sang ayah meminta Mulan untuk menyembunyikan kekuatannya dan menjalani hidup layaknya perempuan pada umumnya. A young woman, and it is time for you to bring honor to the family. Do you think you can do that? Waktu terus berlalu hingga Mulan tumbuh dewasa, dan di saat yang sama seorang penyihir bernama Niang terlihat mengampiri seorang pedagang, dan tanpa banyak bicara ia langsung menggunakan sihirnya untuk mengambil alih tubuh pria tersebut, lalu memanfaatkannya sebagai penyamaran agar bisa menyusup ke benteng perbatasan kekaisaran. Tak lama kemudian pasukan pemberontak bangsa Roran mulai melancarkan serangan mereka, yang ternyata Niang telah menjalin kerjasama dengan kelompok tersebut untuk membantu mereka merebut wilayah kekaisaran. Bangsa Roran dipimpin oleh seorang pria bernama Borikan. Ia memiliki tekad besar untuk menaklukkan kekaisaran sebagai bentuk penerusan cita-cita ayahnya yang tewas saat melakukan pemberontakan di masa lalu. Sesudah benteng berhasil dikuasai dan para prajurit dikalahkan, Niang sengaja membiarkan satu orang tetap hidup. Dan tubuh prajurit itu kemudian ia gunakan agar bisa menghadap kaisar secara langsung tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika berhasil mencapai istana, prajurit tersebut menyampaikan kabar mengenai ancaman Borikan yang kini semakin berbahaya karena didukung seorang penyihir kuat. Sebenarnya Niang berharap kaisar akan menerima dan memanfaatkan kemampuannya. Namun harapan itu pupus ketika kaisar memilih mempersiapkan perang melawan Roran beserta penyihir. Every family will supply one man and crush these murderers. Merasa ditolak, Niang segera kembali menemui Borikan dan memberitahukan tentang rencana kaisar. Dan sebagai balas jasa atas kesetiaannya, Borikan menjanjikan kedudukan tinggi apabila Niang terus membantu perjuangan mereka. You exiled, a scorned dog. The imperial city will be laid bare. Sementara itu kehidupan Mulan berjalan seperti biasa hingga suatu hari ibunya memberitahu bahwa dirinya akan segera dijodohkan. Kabar tersebut cukup mengejutkan, tetapi Mulan tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan keluarganya. It is what is best for our family. Yes.
Setelah didandani dan dirias dengan rapi, Mulan bersama ibu dan adiknya menemui seorang mak comblang untuk menjalani penilaian sebagai calon istri. Awalnya semua berjalan lancar, sampai seekor laba-laba tiba-tiba turun tepat di hadapan adiknya yang memang sangat takut pada hewan tersebut. Dan Mulan yang melihat itu pun langsung bertindak. Namun tanpa disadari tindakannya justru membuat situasi semakin rumit, sehingga to remain in the center of the table. Akibat insiden tersebut, Mulan dinyatakan gagal memenuhi kriteria yang diharapkan. Sang ayah merasa kecewa, tetapi masalah yang lebih besar segera datang ketika utusan kerajaan tiba di desa mereka. Para warga dikumpulkan untuk menerima perintah dari kekaisaran. Setiap keluarga diwajibkan mengirimkan satu orang pria untuk bergabung dengan pasukan yang akan menghadapi pemberontakan bangsa Roran. Every family must contribute one man. Chin family. Saat surat panggilan dibagikan, ayah Mulan maju menerimanya. Meski usia dan kondisi fisiknya sudah jauh menurun, ia tetap menjadi satu-satunya pria dalam keluarganya yang memenuhi syarat. With 2 daughters, I will fight. Blue family. Istri dan kedua putrinya berusaha membujuk agar ia tidak ikut berperang. Namun sang ayah menolak keras dan baginya menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi kewajiban kepada negara jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Not comply with the imperial edict. Malam harinya, Mulan melihat ayahnya menyiapkan perlengkapan perang yang dahulu menemaninya di berbagai pertempuran. Di antara semua benda itu terdapat sebuah pedang yang tertulis sumpah seorang kesatria, setia, berani, dan jujur. Melihat semua itu membuat Mulan semakin sadar betapa besar pengorbanan ayahnya selama ini. Dan di saat semua orang sudah terlelap tidur, Mulan mengambil keputusan besar demi menyelamatkan ayahnya dari medan perang. Ia memakai baju zira dan membawa perlengkapan perang milik sang ayah, lalu menyamar sebagai laki-laki dan diam-diam meninggalkan rumah untuk menggantikan posisi ayahnya dalam pasukan. Keesokan harinya sang ayah menyadari bahwa perlengkapan perangnya telah hilang. Ia langsung mengerti siapa yang membawanya. Meski khawatir, tidak ada yang bisa ia lakukan selain mendoakan agar Mulan putrinya selamat. I indulged her. She is innocent of the world. Please, honored Phoenix, protect her. Setelah melakukan perjalanan jauh, Mulan akhirnya tiba di kamp pelatihan militer. Di sana sudah berkumpul banyak pemuda dari berbagai daerah yang akan dilatih menjadi prajurit tangguh kekaisaran. Namun ketika sedang mengantri, keributan kecil terjadi setelah seorang pemuda bertubuh tambun bernama Cricket dijaili oleh calon prajurit lainnya. Dan Mulan yang ikut terjatuh akibat keisengan tersebut pun merasa kesal hingga menolak uluran tangan seorang pria yang berniat membantunya. Insult me and you'll taste the tip of my blade. Keributan itu segera dihentikan oleh komandan bernama Tong yang bertanggung jawab melatih para rekrutan baru. Dan saat melihat pedang yang dibawa Mulan, komandan Tong tampak seperti mengenali senjata tersebut dan mulai menanyakan identitas keluarganya. Dan Mulan yang ingin menjaga penyamarannya pun mengaku sebagai Hua Jun, putra dari seorang veteran perang bernama Hua Zhou. What is your name? Hua Jun, Commander. It belongs to my father, Hua Zhou. Fall in line. Malam harinya Mulan merasa tidak nyaman karena harus tidur di barak bersama para pria lain. Dan ketika seorang pelatih datang menanyakan siapa yang ingin bertugas ronda malam, spontan Mulan langsung mengajukan diri demi menghindari situasi tersebut. Keesokan harinya para rekrutan memulai pelatihan dan menerima berbagai aturan penting sebagai prajurit, termasuk larangan berbohong yang dapat berujung pada pengusiran secara tidak hormat. We're going to make men out of every single one of you. Disgrace for your family, this disgrace for your country.
Setelah berlatih pedang, mereka melanjutkan latihan memanah serta membawa ember air ke puncak bukit, sebuah tantangan yang sangat sulit bagi para prajurit baru. Your mind's strong. Now those arms. Hari demi hari berlalu, kemampuan mereka terus meningkat. Namun meski sudah mulai mahir memanah, belum ada satupun yang berhasil menaklukkan latihan membawa air ke atas bukit, termasuk Mulan. Suatu hari ketika latihan tombak berlangsung, Hui yang menjadi partner latihan tiba-tiba mengajak Mulan bertarung. Awalnya Mulan berusaha menahan diri agar kemampuannya tidak terlalu menonjol. Namun semakin lama duel berlangsung, ia tanpa sadar mulai menunjukkan keahlian bertarungnya yang sesungguhnya, hingga sang komandan yang memperhatikan kejadian itu memilih untuk tidak menghentikan pertarungan. Ia bersama para rekrutan lainnya pun dibuat kagum setelah melihat betapa hebatnya kemampuan bela diri yang dimiliki Mulan. Who knew? What a killer! Have you even showered once yet? You smell bad. Karena tidak bisa mandi bersama para prajurit pria, Mulan yang belum pernah mandi sejak berada di barak pun akhirnya memilih mandi sendirian di sungai. Namun tak lama kemudian, Hui datang ke tempat itu membuat Mulan panik karena takut identitasnya terbongkar. Roger, the 5th Battalion thanks you. Can we be friends? I'm not your friend. Do not turn your back on them. Di sisi lain, Borikan mengadakan rapat bersama para petinggi Roran untuk membahas rencana penyerangan. Beberapa di antara mereka menentang kerjasamanya dengan Niang sang penyihir karena khawatir Niang akan berkhianat. Namun, Borikan yakin Niang tidak akan mengkhianatinya karena Niang hanya ingin mendapatkan pengakuan dari negara. Enough! She knows who her master is. Has come. Wajin, report to Commander Tong. Tak lama kemudian Mulan dipanggil menghadap sang komandan. Ia sempat khawatir saat komandan mengatakan bahwa dirinya menyembunyikan sesuatu. Namun ternyata bukan identitasnya yang diketahui, melainkan bakat bertarungnya yang selama ini ia tahan. Sang komandan pun meminta Mulan untuk mengembangkan kemampuannya itu. The chi is powerful, Huajun. Why do you hide it? But only the most true will connect deeply to his chi. Can be turned into an advantage. Tibalah saat pelatihan terakhir. Kali ini Mulan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membawa air hingga ke puncak bukit dan berhasil menjadi satu-satunya prajurit yang mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Sementara itu, para pemberontak kembali menyerang dengan menargetkan benteng utara. Dibantu oleh Niang, mereka membantai pasukan kerajaan dan berhasil merebut benteng itu. Kabar tersebut pun sampai kepada sang komandan. Atas perintah kaisar, ia bersama seluruh pasukan terlatihnya langsung menuju medan tempur untuk melawan para pemberontak. Namun setibanya di sana, Batalion 4 pasukan kerajaan sudah habis dibantai. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju benteng lain yang belum dikuasai pasukan Borikan. Malam harinya, 2 orang prajurit datang untuk memberikan informasi jika pasukan pemberontak sudah hampir sampai ke benteng ini dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sang komandan memutuskan untuk mencegat mereka dengan berangkat lebih cepat ke perbatasan demi mencegah kedatangan mereka agar tidak sampai ke tempat ini. We leave at first light. Controls the enemy.
Dan Mulan bersama rekan-rekannya yang mendengar kabar itu pun langsung membahas pertempuran yang akan mereka hadapi esok. Di mana ketika beberapa dari mereka merasa pesimis, Mulan mencoba menyemangati dan berjanji akan melindungi mereka. Yang padahal ia sendiri masih dihantui rasa bersalah karena identitasnya yang melanggar sumpah kejujuran seorang prajurit. I guarantee it. We'll fight for each other. Except for you, Yao. I might take the opportunity to kill you myself. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Dua pasukan besar saat ini akan melakukan pertempuran besar-besaran di mana Borikan yang berambisi akan kekuasaan dan balas dendam disambut oleh pasukan sang komandan yang sedari tadi sudah menunggu akan kedatangan mereka. Melihat pasukan musuh ada yang kabur, sang komandan segera memerintahkan Mulan dan pasukan kecilnya untuk melakukan pengejaran. Tetapi tak ingin menyerah, Mulan terus mengejar seorang diri. Namun saat tiba di lereng bukit, ia diserang seekor burung elang yang tak lain adalah Niang sang penyihir. Who are you? Soldier in the Emperor's Imperial Army. I'm Hua Jun. Di sini, Niang tahu kalau Mulan seorang wanita yang juga memiliki energi Qi yang kuat. Akan tetapi percuma saja semua itu jika Mulan harus hidup dalam kepura-puraan. Sehingga beruntung Mulan selamat karena shuriken itu tertahan oleh zirahnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitasnya meski tahu sang komandan bisa menghukumnya karena telah berbohong. Tanpa membuang waktu, ia pun kembali ke medan pertempuran. Sesampainya di lokasi, Mulan dengan segenap kemampuan yang sesungguhnya langsung membabi buta, membuat pasukan Borikan kalang kabut dan memilih untuk mundur karena menganggap jika Mulan adalah seorang penyihir, di mana Niang yang juga tiba-tiba datang memberikan serangan demi mengulur waktu agar para kelompoknya dapat melancarkan serangan kedua. Defensive position! Jun! Dalam situasi ini, Mulan yang tidak ingin rekan-rekannya tewas lantas melakukan siasat untuk mengelabui bangsa Roran. Ia segera menunggangi kudanya demi menaiki bukit bersalju untuk memancing mereka agar tembakan bola api diarahkan kepadanya. Sehingga
Setelah pertempuran dinyatakan selesai, Mulan akhirnya memberanikan diri muncul sebagai seorang wanita di hadapan semua rekannya. Yang hal itu membuat mereka sangat terkejut. Begitu pula sang komandan, yang sesuai prediksi dari awal, Mulan akhirnya diusir olehnya secara tidak hormat akibat telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. I'm Hua Mulan. You are an imposter. You've brought disgrace to the Hua family. Will be granted. Mulan yang kini sendirian kembali didatangi oleh Niang yang bermaksud mengajaknya untuk bekerja sama demi membuktikan kepada semua orang jika wanita juga layak diakui sebagai seorang pejuang. Di mana diketahui kalau ternyata Niang ini juga bernasib sama seperti Mulan yang memiliki kemampuan tapi tidak ada satupun yang mau mengakuinya. Negara, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai pedesaan, dan bahkan ia hanya sebatang kara. Hanya Borikan yang mau menerimanya. And still they turned on you. Merge your path with mine. Borikan did not run from battle, and your emperor will fall. Mendengar pengakuan Niang, Mulan merasa simpati padanya. Namun Niang telah mengambil jalan yang salah dengan bergabung bersama para pemberontak. Karena itu, Mulan menolak ajakannya dan segera kembali ke batalion setelah mengetahui bahwa bangsa Roran sedang bergerak menuju istana pusat. Sesampainya di batalion, Mulan segera memberitahukan hal tersebut. Namun Komandan Tung yang masih murka berniat memenggalnya karena berani kembali setelah sebelumnya sudah diperingati agar tidak menampakkan wajahnya lagi. Dan saat eksekusi hendak dilakukan, Hui dan para prajurit lainnya membela Mulan. Mereka mengakui bahwa Mulan telah membuktikan dirinya sebagai prajurit sejati. Bahkan lebih pantas disebut prajurit dibandingkan mereka yang seorang pria. Mendengar pengakuan itu, Komandan Tung akhirnya luluh. Bahkan mempercayakan Mulan memimpin pasukan menuju istana pusat. Hua Mulan, your loyalty and bravery are without question. Your actions have brought disgrace and dishonor to this regiment. You will lead us as we ride to the Imperial City. Di istana, pasukan Borikan mulai menyusup ke dalam area kekaisaran. Sementara itu, Niang kembali menyamar sebagai salah satu petinggi istana untuk mengelabui sang kaisar. Ia kemudian memancing kaisar dengan mengatakan bahwa Borikan sedang menunggunya di suatu tempat dan ingin menantangnya bertarung. We ride to the site. He offers a duel. I will kill this Borikan like I killed his father. Sesampainya di lokasi tersebut, Kaisar bersama beberapa prajurit mulai menyisir bagian dalam bangunan. Namun secara tiba-tiba mereka disergap oleh anak buah Borikan yang ternyata sudah menunggu di sana sejak awal. Di sisi lain, Mulan, Komandan Tung, Hui, dan rekan-rekan lainnya akhirnya sampai di istana kaisar. Akan tetapi mereka langsung diserang oleh pasukan Roran, sehingga Komandan Tung memerintahkan Mulan untuk pergi melindungi kaisar. Namun di perjalanan ia malah berpapasan dengan anak buah Borikan yang baru saja tiba di sana, sehingga akan tetapi sesampainya di sana, Mulan justru melihat Niang yang duduk di singgasana kaisar. Di sini Niang iri pada Mulan yang berhasil mendapatkan pengakuan sebagai seorang pejuang, sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki. Mulan mencoba menyemangatinya, namun Niang tetap pesimis. Meski demikian, di dalam dirinya masih tersimpan sisi baik yang akhirnya tersentuh oleh ketulusan dan keberanian Mulan dan bersedia menunjukkan keberadaan sang kaisar.
Dan sesampainya di sana, Kaisar ternyata sudah disekap oleh Borikan. Niang kemudian dengan bangga mengungkapkan bahwa ia sengaja membawa seorang pejuang wanita yang datang untuk menyelamatkan Kaisar. Karena baginya, Mulan adalah bukti bahwa wanita juga layak diakui sebagai pejuang. Hal itu pun membuat Borikan murka karena merasa telah dihianati. Sehingga ya, Niang memilih mengorbankan dirinya agar Mulan bisa tetap melanjutkan perjuangannya. Setelah itu Mulan segera masuk dan naik ke atas untuk menyelamatkan sang kaisar, di mana Borikan langsung menghadangnya. Di tengah pertarungan sengit tersebut, pedang milik ayah Mulan terpental jauh hingga jatuh ke dalam cairan panas. Melihat hal itu, Kaisar segera menyemangati Mulan untuk bangkit dan terus bertarung demi kerajaan serta rakyatnya. Kata-kata itu membangkitkan kembali semangat Mulan yang langsung berdiri dan melanjutkan perlawanannya melawan Borikan. Setelah semuanya berakhir, Kaisar yang bangga atas keberanian Mulan menawarkan jabatan tinggi sebagai jenderal pengawal khusus kekaisaran. Namun dengan sopan, Mulan menolak tawaran tersebut karena memilih kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama keluarga. In order to fulfill this oath and make amends to my family. Sesampainya di desa, Mulan disambut hangat oleh warga dan keluarganya. Ia meminta maaf kepada sang ayah karena telah kehilangan pedang pusaka miliknya. Namun sang ayah memaafkannya karena baginya hal terpenting adalah putrinya dapat kembali pulang dengan selamat. Yet I see you for the first time. Tak lama kemudian, Komandan Tung bersama beberapa prajurit datang menemui Mulan. Sebagai sahabat sekaligus rekan seperjuangan ayahnya di masa lalu, Komandan Tung mengaku bangga atas keberanian dan pengorbanan Mulan. Sebagai bentuk penghargaan, ia menyerahkan pedang pusaka dari Kaisar karena Mulan telah berhasil menyelamatkan kerajaan. Bukan hanya itu, Komandan Tung juga menyampaikan pesan dari Kaisar agar Mulan kembali mempertimbangkan tawaran yang pernah diberikan kepadanya. He awaits your decision. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Mulan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan film pun berakhir.